Halo teman-teman, nama aku Thea dari kelas 11D absen 29. Pada video kali ini, aku akan membahas program linear. Nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang diarsir adalah, kita lihat dahulu garis hitam. Kita tentukan dua titik yang dipotong oleh garis hitam pada sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X, garis hitam ini memotong pada titik 5,0. Sedangkan pada sumbu Y, garis hitam memotong pada 0,5. Nah, dari dua koordinat tersebut, kita masukkan ke dalam persamaan AX plus BY sama dengan A kali B. Nah, A-nya itu dari yang 0,5 ini. A-nya itu adalah 5. Kalau yang B-nya itu kita ambil dari yang 5,0. B-nya adalah 5. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan tadi menjadi 5X plus 5Y sama dengan 25. Lalu untuk mencari tahu simbolnya ini apa, kita menggunakan titik uji. Titik uji itu kita sebenarnya boleh bebas, tapi intinya itu titik uji kita ambil yang ada di daerah penyelesaian ini. Misalnya aku mengambil titik ujinya di sini 5,2 kan di sini. Berarti titik ujinya kan memenuhi karena di daerah penyelesaian. Lalu kita masukkan titik ujinya ke persamaan yang tadi menjadi 5 kali 5 tambah 5 kali 2 sama dengan 25. Kita hitung dan kita menemukan 35 sama 25. Karena 35 lebih besar dari 25, maka tandanya itu menjadi lebih besar sama dengan. Maka pertidaksamaannya dapat ditulis 5X tambah 5Y lebih besar sama dengan 25. Oh ya, kenapa kok ini lebih besar sama dengan, kok bukan lebih besar tok? Itu karena garisnya ini, garis yang hitamnya itu kan tidak putus-putus. Jadi kalau garisnya itu tidak putus-putus, berarti tandanya itu bisa kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan. Tapi kalau garisnya ini putus-putus, berarti bukan sama dengan. Lalu kita lihat garis birunya. Sama kayak yang garis hitam tadi, kita tentukan dua titiknya, yaitu 0,8 dan 4,0. Lalu kita masukkan ke persamaan tadi, AX plus BY sama dengan A kali B, menjadi 8X tambah 4Y sama dengan 32. Kita masukkan titik uji 5,2 menjadi 8 kali 5 ditambah 4 kali 2 sama dengan 32. Maka kita menemukan 48 sama 32. Karena 48 lebih besar dari 32, maka pertidaksamaannya dapat kita tulis sebagai berikut, yaitu 8X tambah 4Y lebih besar sama dengan 32. Lalu kita lihat di daerah penyelesaian ini kan bagian atasnya kan terpotong. Berarti yang memenuhi kan yang Y-nya kurang dari sama dengan 4. Kan karena ini kan yang bawahnya bagian garis bawah garis merah ini yang masuk daerah penyelesaian. Maka kita menambahkan lagi pertidaksamaannya, yaitu Y kurang dari sama dengan 4. Nah, bagian bawah daerah penyelesaian ini kan juga terpotong. Jadi yang memenuhi itu yang Y-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi pertidaksamaannya ada 4, yaitu 5X plus 5Y lebih besar sama dengan 25, 8X tambah 4Y lebih besar sama dengan 32, Y lebih besar sama dengan 0, dan Y kurang dari sama dengan 4. Nomor 2. Seorang pemborong akan membangun jembatan dalam dua tipe yang berbeda. Dengan modal 120 juta, dia sanggup membangun 35 jembatan. Biaya untuk membangun jembatan tipe 1, 4 juta, dan jembatan tipe 2, 3 juta. Keuntungan yang diperoleh dari jembatan tipe 1, 300.000, dan tipe 2, 250.000 untuk tiap jembatan.
Pemborong ingin mendapatkan keuntungan maksimum. Hitung keuntungan maksimum yang diperoleh pemborong tersebut. Kita misalkan jembatan tipe 1 itu X, kalau yang tipe 2 itu Y. Lalu kita tentukan pertidaksamaannya dulu. Di sini kan pemborongnya itu biaya untuk membangun jembatan tipe 1 kan 4 juta. Jadi 4 juta dikali jumlah jembatan tipe 1-nya itu X, ditambah 3 juta dikali jumlah jembatan tipe 2-nya, yaitu Y, itu harus kurang dari sama dengan modalnya, yaitu 120 juta. Lalu, yang pertidaksamaan kedua, jumlah kedua jembatannya itu harus kurang dari sama dengan 35. Kan waktu awal-awal ini kan dituliskan, dengan modal 120 juta, dia sanggup membangun 35 jembatan. Jadi, X plus Y kurang dari sama dengan 35. Lalu kita bisa tahu fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu kan yang dicari kan keuntungan maksimum. Jadi keuntungannya ini 300.000 dikali jumlah jembatan tipe 1 ditambah 250.000 dikali Y. Lalu kita sederhanakan pertidaksamaannya. Yang pertama ini kita bagi 1 juta dari kedua ruasnya menjadi 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 120. Kita buat tabelnya untuk menentukan titiknya, di mana X-nya ketika 0, Y-nya itu 40, ketika Y-nya itu 0, X-nya itu 30. Sama seperti yang pertidaksamaan yang pertama, untuk yang X plus Y kurang dari sama dengan 35, kita juga buat tabelnya, di mana X-nya 0, Y-nya itu 35, dan ketika Y-nya itu 0, X-nya itu kita temu 35. Lalu nomor 2, ini kita harus buat grafiknya. Jadi kan, tadi kan kita sudah tahu toh, 2 titiknya ini sama yang 2 titik yang dari pertidaksamaan sini. Lalu kita gunakan titik uji untuk tahu yang mana sih yang termasuk dalam daerah penyelesaiannya. Kita gambar dulu garisnya. Dari 2 titik yang kita temu tadi, ini garis yang merah. Lalu, ini garis yang hijau. Kita gunakan titik uji 0,0. Kan biar gampang gitu. Kita pakainya 0,0 yang di sini. Jadi kita masukkan 0,0-nya itu ke pertidaksamaan ini. Jadi kita hitung lalu kita menemukan 0 kurang dari sama dengan 120. Nah, pernyataan ini tuh benar atau enggak? Kan benar toh. Kan kalau 0 itu kan memang kurang dari 180. Jadi itu benar. Jadi sisi kirinya yang garis merah ini tuh termasuk daerah penyelesaian. Kita arsir yang tidak termasuk daerah penyelesaian, yaitu yang sisi kanan dari garis merah ini. Sama seperti garis yang merah, garis hijau ini juga kita masukkan titik ujinya. 0,0 menjadi 0 kurang dari sama dengan 35. Kan benar. Jadi yang sisi kirinya garis hijau ini juga termasuk daerah penyelesaian. Berarti yang diarsir yang kanan. Lalu berarti kan kita sudah tahu kan kalau DP-nya atau daerah penyelesaiannya kan yang dari dibatasi oleh sini, yang segi 4 ini. Yang minus, yang nilainya minus ini tidak termasuk ya. Lalu kita mau menentukan titik potong mana saja sih yang menentukan DP-nya ini. Nah, kita kan sudah tahu yang titik sini 0,0 sama titik yang ini 30,0. Lalu kita cari yang titik ini, itu tuh berapa sih? Kita pakai metode eliminasi. Kita kurangkan dari 2 pertidaksamaan berikut. Jadinya 4X plus 3Y sama dengan 120, sama 3X plus 3Y sama dengan 105 ini kita kurangi, kita eliminasi. Lalu kita bisa menemukan X sama Y-nya. X-nya 15 sama Y-nya itu 20. Jadi di titik ini itu X-nya
15, Y-nya itu 20. Lalu kita buat tabel, titik potong ada 4. Lalu kita masukkan ke fungsi tujuan yang tadi waktu pertama itu sudah kita hitung, yang sudah kita tentukan fungsinya. Lalu kita masukkan nilainya, kita hitung semua. Lalu kan yang ditanyakan kan keuntungan maksimalnya. Nah, jadi agar keuntungannya maksimal, pemborong itu harus membangun 15 jembatan tipe 1 dan 20 jembatan tipe 2. Sehingga ia mendapat untung 9,5 juta rupiah. Karena di sini kan yang keuntungannya kan paling besar kan ya 9,5 juta rupiah kan daripada yang lain-lain. Jadi yang dipilih itu harus yang 15,20 ini. Soal nomor 3. Seekor hewan pemakan serangga setiap hari paling sedikit memerlukan 10 unit makanan A, 12 unit makanan B, 12 unit makanan C. Untuk memenuhi kebutuhannya, hewan tersebut memakan 2 jenis serangga. Serangga yang pertama memberikan makanan A, B, C, masing-masing sebanyak 5, 2, dan 1 unit setiap ekor. Serangga jenis 2 memberikan makanan A, B, C, masing-masing sebanyak 1, 2, dan 4 unit setiap ekor. Untuk menangkap serangga jenis 1, hewan tersebut mengeluarkan 3 unit energi. Sedangkan untuk serangga jenis yang kedua dikeluarkan 2 unit energi. Berapa ekor serangga dari masing-masing jenis yang harus ditangkap hewan tersebut untuk memenuhi kebutuhan makanannya dengan mengeluarkan energi minimum? Jadi, untuk yang makanan tipe A, kita gunakan warna merah, yaitu 5X plus Y harus lebih besar sama dengan 10 karena minimal dia akan memerlukan minimalnya itu 10 unit makanan A, makanya itu lebih besar sama dengan 10. Kita gunakan tabel untuk mencari dua titiknya ketika X sama dengan 0 dan ketika Y sama dengan 0. Lalu sama seperti yang makanan A, yang makanan B yang warna hijau ini, dari keterangan ini 2X plus 2Y lebih besar sama dengan 12. Kita gunakan tabel juga di mana X-nya itu 0 dan Y-nya itu 0. Sama juga seperti yang tadi. Untuk yang biru ini, untuk makanan C, yaitu X plus 4Y lebih besar sama dengan 12. Lalu kita buat tabelnya di mana X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Lalu kita buat grafiknya. Jangan lupa kita menggunakan titik uji ya, seperti yang tadi nomor 2. Kita buat garisnya. Titik ujinya 0,0 agar gampang. Kita masukkan 0 lebih besar sama dengan 10. Nah, ini kan salah. Berarti yang sisi kirinya garis merah ini kita arsir. Karena dia tidak termasuk dalam daerah penyelesaian. Lalu yang makanan B, titik ujinya 0,0 juga, tapi ternyata juga salah 0,0-nya. Jadi untuk yang makanan B, garis hijau, yang bagian 0,0 berada itu yang kita arsir karena tidak memenuhi. Kita buat juga yang garis biru. Kita menggunakan titik uji, ternyata titik 0,0-nya itu juga salah. Jadi yang bagian bawahnya sini kita arsir. Berarti kan daerah penyelesaiannya kan yang sini. Yang dibatasi 4 titik ini kan sama ke sini. Jadi kita harus mencari titik B, sama kita harus mencari titik C-nya. Pakai metode eliminasi, sama seperti nomor 2 tadi. Kita temu titik B-nya itu X-nya 1, Y-nya 5. Kalau titik C-nya itu X-nya 2, Y-nya 4. Kita masukkan ke dalam tabel dengan fungsi tujuannya itu 3X plus 2Y. Ini kan karena tadi di soal yang pertama kan yang ditanyakan kan energi yang dikeluarkan seminimal mungkin. Lalu kita masukkan, kita hitung semua, dan ternyata yang nilai paling kecil itu tuh 13. Jadi hewan itu harus menangkap 1 serangga tipe 1 dan 5 serangga tipe 2 agar kebutuhan tercukupi dengan mengeluarkan energi sekecil mungkin, yaitu 13 unit. Sekian, terima kasih.